Selamat pagi adik-adik. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat gak? Sehat. Sehat ya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam firman dan aktivitas, kita pasti ujian dulu ya. Nah, sebelum itu kita berdoa dulu, dan sebelum berdoa kita mau nyanyikan satu lagu. Kita mulai ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu yang Kau berikan kepada kami hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai sekolah minggu online pada hari ini. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, kita masuk ke lagu yang pertama. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesus.
juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, masih dari Tuhanku. Sukacitaku sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, engkau kehidupanku. Yeay! Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Apa kabar? Nah, hari ini Kak Lucy mau bacain bacaan firman hari ini. Nah, apa yang perlu disiapin? Betul sekali, Alkitab. Nah, ayo diambil dulu Alkitabnya. Nah, ini Kak Lucy sudah bawa Alkitab. Kemudian nanti adik-adik buka ya. Bacaan hari ini di Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Yohanes 10 ayat 11 sampai 18. Sudah ketemu semuanya? Nah, kita baca bareng-bareng ya. Mulai ayat 11. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku, sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Demikianlah Injil Tuhan. Oke adik-adik, kita lanjut ya mendengarkan firman-Nya. Dadah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga tetap sehat. Nah, adik-adik, tadi udah dengerin belum bacaan yang dibacain sama Kak Lucy? Ayo, tentang apa? Betul, tentang gembala dan domba. Nah, hari ini Tuhan Yesus mau ngajarin ke kita, mau ngasih tahu ke kita bahwa kita itu punya hubungan yang istimewa banget loh dengan Tuhan. Nah,
Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus adalah gembala, sedangkan kita umatnya adalah domba. Kak Kendi, kenapa kok harus gembala dan domba? Gini adik-adik, jadi di zaman Tuhan Yesus dulu, kebanyakan orang beternak domba dan mereka itu hidup di daerah padang pasir. Nah, karena beternaknya di daerah padang pasir, adik-adik, banyak banget ancaman di situ. Misalnya binatang buas dan juga ada perampok, gitu ya. Makanya di zaman Tuhan Yesus itu harus punya gembala yang melindungi para domba-domba itu dari berbagai ancaman yang ada. Nah, menjadi seorang gembala itu harus punya rasa tanggung jawab, harus juga setia, harus perhatian sama domba-dombanya. Itulah Tuhan Yesus mau menunjukkan pada kita kenapa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang sangat baik. Sama seperti di gambar ini. Kayak gitu. Loh, Kak Kendi, kenapa kok kita manusia digambarkan sebagai domba, bukan binatang yang lain, mungkin yang lebih kuat? Misalnya ada kuda, atau gajah yang gede, atau singa, harimau. Kenapa kok harus domba? Nah, domba itu adalah hewan yang disimbolkan dengan penuh kelemahan, penuh ketidakberdayaan, gampang tersesat, sama kayak kita adik-adik. Yang punya banyak banget kelemahan kayak dosa-dosa kita, dan otomatis karena kita ini lemah, kita perlu gembala yang bisa bimbing kita, bisa ngajarin kita, bisa menuntun kita ke jalan yang benar. Nah, puji Tuhan adik-adik, kita punya gembala yang hebat banget, yang sangat baik banget. Kok bisa Kak Kendi? Gini, kan seperti yang Kak Kendi bilang, kalau di padang gurun itu kan banyak ancaman, gitu ya. Kalau misalnya ancaman itu datang, misalnya ada serangan hewan buas atau ada perampok, biasanya gembala itu kan takut. Jadi dia akan lebih memilih menyelamatkan dirinya daripada harus menolong domba-dombanya. Jadi domba-dombanya itu ditinggalin sendirian adik-adik. Tetapi kalau gembala yang baik itu justru rela mengorbankan dirinya melindungi domba-dombanya dari ancaman-ancaman yang tadi. Sama kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu mau rela berkorban, bahkan mau mati loh untuk kita. Padahal yang salah biasanya siapa? Yang berbuat dosa biasanya siapa? Kita. Tetapi karena Tuhan Yesus sangat sayang ke adik-adik, sangat sayang ke kita semua sampai kapanpun, Tuhan Yesus mau rela mengorbankan dirinya dan bahkan mati bagi kita. Itulah kenapa kok Tuhan Yesus itu adalah gembala yang sangat baik buat adik-adik dan kita semua. Nah, sekarang kita kan adalah kawanan dombanya Tuhan Yesus. Artinya, kita adalah murid-murid Yesus. Pertanyaannya sekarang adalah gimana sih kita bisa menjadi kawanan domba yang baik? Apa sih yang harus kita lakukan supaya kita bisa menjadi murid Tuhan Yesus yang baik? Ayo, kira-kira apa? Ya tentu saja dengan selalu mendengarkan kata-kata dari Tuhan Yesus. Dengan selalu harus taat pada perintah Tuhan Yesus. Misal, kalau Tuhan Yesus minta kita untuk selalu berdoa, baca kitab suci, ya kita harus berdoa dan baca kitab suci. Kalau Tuhan Yesus minta kita rajin belajar, ya kita harus rajin belajar. Kalau Tuhan Yesus minta ke kita dengar-dengaran ya, ke papa mama, ke orang tua kita, ya kita harus dengar-dengaran. Termasuk kalau Tuhan Yesus minta ke kita untuk rajin ikut biak, supaya kita lebih kenal nih Tuhan Yesus itu siapa gitu ya. Ya kita harus rajin ikut biak meskipun sekarang masih online. Adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah jadi gembala yang sangat baik bagi kita. Pertanyaannya adalah, mau nggak kita jadi domba yang manis untuk Tuhan Yesus? Oke, itu aja firman dari Kak Kendi. Semoga kita semua bisa menjadi domba yang manis untuk Tuhan Yesus. Kita akan lanjut aktivitas berikutnya. Tetap semangat, selalu sehat, dan Tuhan memberkati. Dadah!
Hai adik-adik, jadi setelah adik-adik tadi sudah ujian dan mendengarkan firman, sekarang kita mau lanjut aktivitas ya. Nah, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aktivitas yaitu 1 buah kertas buffalo warna putih, 1 buah buffalo warna hitam, gunting, penggaris, bolpen atau pensil ya. Nah, jadi setelah adik-adik sudah siapkan semua bahannya. Nah, setelah sudah disiapkan buffalo warna putih, kita buat garis ya adik-adik. Nah, garisnya seperti ini adik-adik. Ke bawahnya panjangnya 7 cm dan ke sampingnya panjangnya 1 cm. Lalu setelah adik-adik buat seperti ini, kita potong ya adik-adik. Nah, setelah dipotong hasilnya seperti ini adik-adik. Lalu, nah, sisa buffalo putihnya kita gunakan lagi adik-adik. Nah, sisa buffalo putih tadi adik-adik buat gambar pola seperti ini ya. Lalu kalau adik-adik sudah, adik-adik potong ya. Nah, setelah digunting jadi seperti ini adik-adik. Lalu selanjutnya adik-adik siapin buffalo warna hitam ya. Nah, setelah adik-adik sudah siapin buffalo warna hitamnya, adik-adik buat pola seperti ini ya. Nah, setelah adik-adik selesai membuat pola itu, adik-adik gunting ya. Nah, setelah digunting seperti ini adik-adik jadinya. Lalu adik-adik siapkan lem. Nah, yang pertama adik-adik tempelin ini. Nah, setelah ditempel menjadi seperti ini, adik-adik letakkan buffalo hitam tadi di atas ini. Nah, setelah jadi seperti ini, adik-adik bisa kasih mata menggunakan spidol atau bolpen. Nah, setelah jadi hasilnya seperti ini adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum mengakhiri Bia Online hari ini, kita doa penutup dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah melindungi kami dari awal hingga akhir Bia Online ini. Sebentar lagi, kami akan melakukan aktivitas kami masing-masing. Berkatilah kami dan sertailah kami selalu ya Tuhan. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa di Bia Online minggu depan adik-adik. Dadah.